perkenalkan nama saya Nurlaili, saya dari kelas 3D4 Teknik Telekomunikasi, nomor BP 181107-2016. Dan di sini saya membuat video untuk menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah antena, yang mana dosen pembimbingnya yaitu Pak Firdaus Nusal dan Pak Yulindon. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan prinsip radiasi antena, bagaimana radiasi elektromagnetik terbentuk dari antena dipol. Prinsip radiasi antena pada antena dipol dapat dijelaskan terlebih dahulu pengertian antena dipol itu sendiri, yang mana antena dipol merupakan antena radio yang dapat dibuat dari kabel sederhana dan dengan pengisi berada di tengah elemen driver. Pola radiasi 3 dimensi inilah yang umumnya disebut dengan pola radiasi antena dipol. Sebuah antena yang meradiasikan sinyalnya sama besar ke segala arah disebut sebagai antena isotropis. Prinsip radiasi antena itu sendiri dapat dilihat pada gambar yang pertama, yaitu muatan yang tidak bergerak tidak akan menghasilkan radiasi. Dan gambar yang kedua, muatan yang bergerak dengan kecepatan tetap tidak menghasilkan radiasi. Gambar yang ketiga yaitu muatan yang bergerak berubah setiap waktunya dapat menghasilkan radiasi. Gambar yang keempat, muatan yang bergerak tetap pada kawat yang bengkok dapat menghasilkan radiasi. Dan gambar yang terakhir yaitu pada kawat lurus, muatan yang bergerak berubah juga dapat menghasilkan radiasi. Lalu pola radiasi antena dipol, yang mana gelombang elektromagnetik adalah dasar transmisi radio dan dasar untuk memahami antena dalam gelombang elektromagnetik, medan listrik, dan medan magnet saling tegak lurus. Soal yang kedua, jelaskan penerimaan gelombang elektromagnetik oleh antena. Oleh antena. Prinsip penerimaan gelombang elektromagnetik oleh antena yaitu energi listrik dari pemancar dikonversikan menjadi gelombang elektromagnetik dan oleh sebuah antena, yang kemudian gelombang tersebut dipancarkan menuju udara bebas. Pada penerimaan akhir gelombang elektromagnetik dikonversikan menjadi energi listrik dengan menggunakan antena. Nomor 3, jelaskan pengertian pola radiasi dan jelaskan cara pengukuran dan penggambaran pola radiasi. Pola radiasi atau pola antena menggambarkan kekuatan relatif medan yang dipancarkan di berbagai arah dari antena pada jarak yang konstan. Pola radiasi adalah pola penerimaan juga, karena pola radiasi tersebut juga menggambarkan karakteristik menerima antena. Pola radiasi adalah 3 dimensi, tetapi biasanya pola radiasi terukur merupakan irisan 2 dimensi dari pola 3 dimensi di bidang planar, horizontal, ataupun vertikal. Nomor 4, jelaskan pengertian Hall power bandwidth atau HPBW dan jelaskan cara menentukan HPBW dari pengukuran dan melalui perhitungan. Hall power bandwidth atau HPBW adalah sudut antara 2 titik pada main lobe di mana daya turun menjadi setengah dari layar maksimum. Setengah daya bila dinyatakan dalam dB adalah min 3 dB, dan sehingga HPBW sering disebut dengan min 3 dB bandwidth. Soal yang kelima yaitu jelaskan pengertian front to back rasio dan jelaskan cara menentukan nilainya dari data pengukuran. Front to back rasio atau perbandingan kuat pancaran pada arah depan dan belakang antena adalah perbandingan antara main lobe terhadap back lobe, atau front to back rasio adalah perbandingan daya maksimal antena pada main lobe terhadap daya pada back lobe bila ditanyakan dalam dB. Front to back rasio adalah selisih daya main lobe dengan back lobe.
Baiklah, selanjutnya itu dalam cara menentukan nilai VBR dari data pengukuran. FBR sama dengan payment lob per payback lob. Yang mana FBR dalam dB sama dengan payment lob dalam dBm dikurang payback lob dalam dBm. Cara menentukan nilai VBR-nya yaitu perbandingan data daya depan dan belakang yang dipancarkan untuk menentukan VBR. Kita dapat melihat data yang kita pakai pada data kali ini, yaitu dimana pada gambar pada radiasi umumnya arah maksimum berada di 0 derajat dan minimum di 180 derajat, dan inilah yang disebut dengan arah depan P 0 derajat dan belakang P 180 derajat. Lalu contohnya yaitu pada data yang ada dalam video materi pertemuan yang kelima, menentukan VBR dalam satuan dB. 0 derajat sama dengan min 29,86 dBm, 180 derajat sama dengan min 34,04 dBm. Lalu VBR-nya dengan P 0 derajat kurang P 180 derajat sama dengan, kita masukkan 0 derajatnya yaitu min 29,86 kurang nilai yang ininya, nilai 140 derajatnya itu 34,04, yang kita dapatkan hasilnya yaitu 4,18 dB. Lalu kita menentukan VBR dalam skala linear, yang mana VBR sama dengan P0 derajat per P180 derajat. Misalnya yaitu P0 derajatnya yaitu 10 watt dan P180 derajat sama dengan 2 watt. Dan kita dapatkan VBR sama dengan 10 per 2 watt sama dengan 5x. Lalu kita dapatkan 20 log 5 dan dapatkan hasilnya 13,9 dB. Nomor 6. Jelaskan pengertian gain antena dan jelaskan cara menentukan gain dari pengukuran. Gain merupakan parameter penting yang menggambarkan performa suatu antena. Gain adalah perbandingan daya yang dipancarkan atau diterima antena referensi pada arah yang sama. Cara menentukan pengukuran gain antena yaitu dalam melakukan pengukuran gain sebuah antena, kita dapat membandingkan daya terima antena satu dengan antena yang lain dengan syarat D harus sama dan H ketinggian harus sama. Frekuensi juga harus sama. Dalam perhitungan linear, gain sama dengan PR AUT per PR dipol setengah T kali setengah T. Dalam perhitungan logaritmik, gain sama dengan PR AUT dalam dB kurang PRD dalam dB. Misal PR dipol sama dengan min 45 dBm dan PR yagi dengan min 27 dBm. Gain dalam dB sama dengan PRY dalam dB dikurang PRD dalam dB sama dengan min 27 kurang min 45 dB sama dengan 18 dB. Untuk merubah ke dB, gain dalam dB sama dengan 18 dB D tambah 2 kali 15 sama dengan 20,15 dB. Nomor 7, jelaskan pengertian polarisasi antena dan jelaskan prosedur pengukuran polarisasi. Polarisasi antena adalah sifat dari gelombang elektromagnetik yang menggambarkan magnitudo relatif dan vektor medan listrik sebagai fungsi waktu pada titik tertentu di ruang. Polarisasi antena adalah polarisasi dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan antena itu sendiri. Jenis-jenis polarisasi, yang pertama yaitu polarisasi horizontal, yaitu medan listrik memiliki arah horizontal terhadap permukaan bumi. Yang kedua yaitu polarisasi vertikal, yaitu medan listrik memiliki arah vertikal terhadap permukaan bumi. Yang ketiga polarisasi lingkaran, perputaran ujung vektor medan yang dipancarkan membentuk lingkaran. Dan yang terakhir yaitu polarisasi elips, yaitu perputaran ujung vektor medan yang dipancarkan membentuk elips.
Selanjutnya itu prosedur pengukuran polarisasi. Selanjutnya itu cara mengukur polarisasi dapat dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu kita harus menyediakan antena penguji dan penerima atau test probe. Antena penguji dipasang pada generator dan antena test probe atau penerima kita putar ke arah sumbu XY. Lalu jika kita mengatur test probe ke arah sudut 0 derajat, maka akan dihasilkan polarisasi linear seperti pada gambar, yaitu pada bagian atasnya yaitu maksimum dan bagian yang keduanya itu minimum daya minimum. Lalu jika kita memutar test probe dan menghasilkan daya konstan, maka gambar yang dihasilkan adalah circular atau melingkar. Selanjutnya jika daya yang kita terima menghasilkan polarisasi seperti pada gambar, maka polarisasi ini disebut dengan polarisasi elips. 8. Apa yang dimaksud dengan axial rasio pada polarisasi antena? Polarisasi dari gelombang elektromagnetik dapat dikategorikan berdasarkan parameter axial rasio. Axial rasio adalah perbandingan sumbu mayor dan minor dari polarisasi gelombang berbentuk elips yang umumnya dinyatakan dalam dB. 9. Jelaskan impedansi antena, impedansi saluran, dan bagaimana cara menyesuaikan impedansi antena dengan saluran transmisi. Impedansi antena adalah perbandingan antara tegangan dan arus pada titik di mana antena diasup melalui saluran transmisi atau feeder line. Impedansi saluran adalah rasio amplitudo, tegangan, dan arus dari gelombang tunggal yang merambat sepanjang garis, yaitu gelombang yang bergerak ke satu arah tanpa adanya pantulan ke arah lain. Impedansi antena terdiri dari bagian real dan imajiner yang dapat dinyatakan dengan ZA sama dengan RA tambah J XA, dengan ZA adalah nilai impedansi antena dan resistansi antena. Rektansi antena atau XA menyatakan daya yang tersimpan pada medan dekat dari antena. Terdapat dua jenis resistansi pada antena, yaitu yang pertama itu loss resistance yang menyebabkan hilangnya data dalam bentuk energi panas. Yang kedua yaitu radiation resistance adalah resistansi yang digunakan untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik. Nilai resistansi antena merupakan penjumlahan dua tahanan yang terpisah dan melambangkan rugi-rugi ohmik dan radiasi. 10. Jelaskan pengertian directivity antena. Directivity antena adalah kemampuan antena untuk memusatkan energi di arah yang tertentu sewaktu memancarkan atau untuk menerima energi dari arah yang tertentu sewaktu menerima. Dua antena yang biasanya digunakan sebagai rujukan adalah antena isotropik dan antena dipol setengah gelombang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.